Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ketemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk membahas menginstal sistem operasi ClearOS pada VirtualBox. Jadi sebelum kita menginstal, pastikan dulu saudara telah mendownload ISO ClearOS. Ya, karena kita menginstal ClearOS. Ya, untuk memulai kita langsung saja untuk mengklik new dengan nama menyesuaikan ya, ini ClearOS dengan tipe Linux, order Linux ya, 32 bit. Next. Kemudian spesifikasi untuk ClearOS ini ya, ini juga spesifikasinya butuh rendah ya. Jadi untuk memori cukup 512, kemudian hard disk 10 GB, kemudian network adapter kita butuhkan 2. Ya, yaitu di mana 2 ini kita gunakan satu untuk hubungan keluar dan satu untuk local area network kita. Next ya, create a virtual disk now, create. Nah, FDI virtual box disk image. Next saja. Dynamically alokasi. Kemudian file lokasi size yang disimpan setelah proses penginstalan. Nah, ya, biar aja secara default di sini. Kemudian dengan hard disknya yang kita tambah 10 GB ya. Jadi total 10 GB. Create. Nah, gitu aja. Ya, namun karena kita butuh network adapter itu tadi ada 2, kita pada sistem itu kita checklist untuk networknya. Secara default dia tidak terchecklist ya. Nah, checklist network, kemudian display ada masalah, kemudian penyimpanan audio network. Nah, karena kita butuhkan 2 network adapter, berarti kita checklist untuk adapter 1 ya dengan tipe yang sama, yaitu bridge adapter. Begitu juga dengan adapter 2 ya. Kita ada 2 adapter, yang satu digunakan tadi untuk hubungan keluar dan satu ke dalam local area network. Juga dengan tipe bridge adapter. Ya. Nah. Oke. Nah, baru kita klik untuk proses penginstalasian sistem operasi ClearOS secara virtual menggunakan VirtualBox ya. Nah, ini select start up disk. Nah, dia tanyakan image ya, disk image yang kita install ya atau ISO. Kita browse ke ClearOS ISO ya, ini open. Nah, pastikan ISO saudara sudah benar dulu ya, ClearOS Enterprise 5T2. Kemudian start. Nah, baru setelah itu kita lakukan proses instalisasi di full screen aja ya. Oke, ada tampilan ClearOS dengan lambangnya ClearOS, enter ya. Silakan saudara enter. Kalau tidak di enter dia begitu saja ya. Kemudian baru setelah itu kita akan konfigurasi instalisasinya step by step atau pemilihan proses instalisasi. Ya, nih. Choose language ya, bahasa Inggris, oke. Kemudian tipe keyboard do you have ya US ya US. Oke, kemudian lokal CD-ROM ya untuk instalasi mode kita ISO berarti lokal CD-ROM. Select install tipe install ya karena kita baru pertama install ClearOS bukan upgrade-nya. Ini ya. Please be careful. You are about to erase everything and all you have, this including all attached USB and
firewire driver to process with the instruction type clear OS. Nah, jadi ditulis diketikkan clear OS. Lihat besar kecil ya. Nah, clear OS. OS ini besar nih, C-nya besar, OS besar. Oke, ya. Sistem mode kita gunakan gateway mode, oke. Select internet koneksi tipe Ethernet, ya, local area network, ya. CATLAN, ya. Kemudian manual konfigurasi. Nah, karena kita di sini memasukkan secara manual IP address Ether0 dan IP address Ether1. Di mana Ether0 kita gunakan hubungan keluar dan Ether1 kita gunakan ke local area network kita bangun. Ya. Oke. Nah, di sini baru pengisian IP address. Di sini kita harus tahu dulu sesuai dengan informasi di study tadi ya, bahwa untuk gateway-nya kita harus mengetahui dulu berapa gateway, berapa IP induknya yang didapatkan oleh ClearOS. Kalau kita dapatkan di situ IP induknya 199, 198, 197.254, berarti kita tahu ini bahwa adalah kelas C, berarti network ID-nya 199, 198, 197. Ya, untuk IP address kita samakan network ID dan host ID-nya yang berbeda. Oke, kita dapatkan ya gateway-nya atau soal ya nanti ya. Berapa? Jadi dari gateway ini kita bisa men-set IP address dan semuanya. IP address Ether0 dan Ether1. Dari gateway ini misalnya 199, 198, 197.254. Nah, ini gateway-nya, IP induk bagi ClearOS. Nah, di situ tentu kita harus samakan network ID. Berapa network ID? Karena ini kelas C, berarti 3 kelompok pertama itu adalah network ID. Jadi kita samakan 199, 198, 197, baru host ID-nya dibedakan, titik 1. Nah, ini adalah netmask, ya, netmask default aja isi 255.255.0, 5.0. Nah, kemudian name server, nah, bikin aja nama masing-masing atau ClearOS boleh. Nah, ini untuk IP address-nya jangan sampai salah, saudara. Ya. Karena kalau salah dia tidak akan muncul atau dia tidak akan mau next. Ya. Nah, jadi cukup kita ketahui berapa gateway, kemudian kita samakan network ID, hostnya berbeda, kemudian baru bisa kita tuliskan name server dan oke. Nah ini ya, kalau dia oke ke Ether0 berarti dia akan berpindah ke Ether1. Ether1 ini yang kita gunakan untuk koneksi ke local area network yang kita bangun, ke switch local area network ya. Ya, ini yang akan menjadi gateway lagi bagi klien, bagi local area network kita, klien yang ada di local area network. Nah, kita kasih aja IP address 192.168.254. Nah, kalau pada pengisian gateway, pada pengisian IP address klien, nah, tentu dia juga ini merupakan gateway bagi dia. IP address disamakan network ID 192.168.1.1 ya pada klien yang terhubung ke ClearOS. Oke, langsung saja. Oke. Nah, ini password verified. Kalau betul, kita akan lanjut ke sistem password. Kalau bermasalah dengan IP address, tentu dia tidak bisa lanjut ke ClearOS. Ya, bagaimana? Paling kesalahannya adalah yang pertama, tadi saudara lupa untuk men-setting network adapter pada spesifikasi awal. Ya, pada pemberian spesifikasi awal. Itu kita pada sistem kita mengklik dulu, checklist dulu networknya, kemudian dikasih tipe network adapter. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi yang saya sampaikan. Salah untuk pengisian IP address tadi. Berbeda network ID-nya pada Ether0, IP address, dan gateway. Nah, itu aja kesalahannya mungkin. Perbaiki dulu kalau bagi yang salah.
Setelah itu baru benar. Ya. Masuk ke sini. Oke, pemberian password clear OS. Juga ini clear OS verify. Passwordnya terserah boleh ya. Asalkan sama password dengan verify. Dikasih di atas 7 karakter atau 5 karakter ya. Oke, ya. Use default ya. Oke. Nah, ini adalah modul atau service yang ada pada ClearOS. Jadi kita bisa men-checklist saja dulu semuanya dulu. Kita butuhkan semuanya dulu ya. Nah, jadi tekan space ya untuk men-checklist. Kemudian oke kan web proxy, content filter, mail server, ya webmail, Windows networking. Aktifkannya dulu semuanya. Nah, buat konfigurasi dan ya. Nah, kemudian setelah itu baru akan melakukan menginstal, penginstalan. Ya. Baru akan melakukan proses instalisasi ya. Nah, itu juga nanti sampai dia sudah selesai dan tampil seperti ini, complete, reboot. Seperti reboot. Nah, berarti sampai dia restart kembali, kemudian ya sampai ke clear OS-nya ya. Ya, sampai ini reboot. Kemudian ya proses